Hai guys, selamat datang di Monitor Film. Pada video kali ini, izinkan saya membahas tentang sebuah film Korea berunsur komedi drama berjudul Hello Ghost atau Halo Hantu yang dirilis pada akhir Desember 2010. Sebelum mulai, diharapkan sudah memahami kalau ini adalah spoiler content. Oh ya guys, film yang akan selalu saya bahas adalah film-film yang memang layak dan bagus untuk ditonton dan membuat suasana perasaan kita terbawa saat menontonnya. Bukan film yang hanya berisi adegan esek-esek. Jadi pasti film yang akan saya ulas sangat cocok untuk semua usia. Jadi film ini berawal dengan memperlihatkan seorang lelaki yatim piatu yang mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menelan tumpukan obat. Tetapi keanehannya muncul di sini loh. Tiba-tiba air yang ingin diminumnya malah habis. Ketika efek obat tersebut bekerja, sang man yang kesepian melihat keluarga harmonis di televisi. Dan untungnya, bapak kos yang berniat menaikkan harga sewa datang dan sang man pun terselamatkan. Pada percobaan kedua, sang man melompat ke sungai dan lagi-lagi ada tim penyelamat yang sedang menyelamatkan orang lain yang ingin bunuh diri. Percobaan kedua, sang man pun gagal. Saat sang man terbangun di rumah sakit, tiba-tiba ada seorang pria misterius yang mogok. Tetapi malah dia yang ditegur suster karena mogok di rumah sakit. Dan ternyata pria ini dapat mengatur pergerakan tubuh sang man sesuai keinginannya. Pria ini pun terus mengikuti sang man sampai akhirnya sang man pun dibawa ke psikiater karena dianggap mengalami gangguan jiwa. Sang man sedang diperiksa oleh psikiater tersebut, sang man mendengar suara tangisan wanita yang berasal dari lemari. Ternyata di dalam lemari tersebut terdapat sesosok seorang emak-emak. Seperti yang bisa kita duga, hanya sang man lah yang dapat melihat wanita tersebut. Adegan berlanjut pada malam hari ketika sang man ingin buang air kecil, tiba-tiba ia melihat sosok kakek-kakek yang sedang mengintip suster yang sedang berjaga. Ketika sang man masuk ke dalam kamarnya, ketiga sosok tersebut melayang-layang di depannya. Dan mereka ingin meminjam tubuhnya untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan. Jadi kalian kebayangkan, dimasukin satu hantu aja rasanya kayak gimana loh. Ini sang man mau dimasukin oleh tiga hantu sekaligus. Dan ya, sang man pun pingsan. Jika kalian berpikir bahwa sang man diganggu oleh tiga hantu, kalian salah guys. Ternyata saat sang man sudah sadar pada pagi harinya, ia melihat ada anak kecil meloncat-loncat di ranjang. Dan inilah hantu keempat sekaligus hantu terakhir, yaitu sesosok bocah. Pada akhirnya, karena dia tidak tahan, akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke tempat dukun. Dan sesampainya di sana, dukun tersebut menyarankan dia untuk mengikuti kemauan keempat hantu tersebut agar dia dapat terbebas dari gangguan mereka. Dengan berat hati, akhirnya ia pun pasrah dan mengikuti saran dari dukun tersebut. Sang man ini sebenarnya hidup selalu sehat loh, tapi oleh hantu-hantu ini tubuhnya dirusak. Seperti ia tidak pernah minum bir, akhirnya ia minum bir, dia merokok, makan makanan manis, bahkan sampai menangis. Atas hal ini ia pun marah besar kepada empat hantu tersebut. Tetapi sepertinya mereka tidak peduli sama sekali. Malah sang man yang dikerjai oleh mereka. Menurut saya ini adalah salah satu adegan paling lucu di mana para hantu membuat ruangan sang man menjadi beku. Bahkan jarinya pun terluka ketika mencoba menempelkannya di dinding yang membeku tersebut. Ia pun kembali ke dukun tersebut, tetapi dukun tersebut tetap menyarankan sang man untuk menuruti keinginan para hantu. Akhirnya, sang man mencoba melakukan negosiasi dengan para hantu agar mereka berhenti mengganggunya. Para hantu pun menyetujui hal tersebut. Pertama, sang man harus menuruti permintaan si kakek yang ingin mencari sebuah kamera. Setelah mencari di semua toko dan merasa kesal, sang man pun bertanya di mana sebenarnya kamera tersebut. Ternyata kamera tersebut berada di tangan seorang polisi. Di saat polisi tersebut sedang melakukan pengintaian karena diganggu sang man, tersangka yang diincar polisi tersebut lolos dan sang man pun dijebloskan ke penjara. Tidak hilang akal, hantu kakek yang mengendalikan tubuh sang man hampir membuka rahasia polisi tersebut dan mereka pun mendapatkan kamera tersebut. Kemudian sang man dengan hantu kakek ke rumah sakit dan menemui teman lama si kakek yang bernama Pansu. Pansu pun sangat terharu karena ia telah lama tidak dikunjungi orang. Bahkan anaknya sendiri pun tidak peduli dengan keadaannya. Tetapi karena memang yang dipakai adalah tubuh sang man, kakek Pansu pun terus menanya sang man kenapa sang man dapat mengenalnya dengan baik.
Di saat mereka sedang makan siang bersama, tiba-tiba ada seorang suster yang bernama Yun So menasehati mereka agar tidak minum-minum. Hantu kakek yang mengetahui jika Sang Man jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Yun So pun langsung mengendalikan tubuh Sang Man dan mengeluarkan rayon khas penjahat kelaminnya. Pada akhirnya mereka pun berhasil memberikan kameranya ke kakek palsu. Selanjutnya adalah permintaan si bocil yang ingin menonton bioskop, dan di sana lagi-lagi mereka bertemu dengan Yun So dan seorang pasien anak-anak yang bernama Jong Won. Setelah film usai, si bocil minta dibelikan mainan robot. Lalu si bocil dengan tubuh Sang Man pun tidak segan untuk memalak permen dari Jong Won. Mereka pun lalu pergi makan mie khas Korea. Dikarenakan ada 4 hantu yang menguasai tubuh Sang Man, ia pun terpaksa makan dengan porsi yang sama dengan Tan Boy Kun. Adegan dilanjutkan dengan Sang Man, hantu bocil, Jong Won, dan Yun So bermain permainan anak panah, dan si hantu bocil berhasil memenangkan permainan ikan raksasa. Ketika Jong Won dan Yun So kembali ke rumah sakit, Yun So yang sebenarnya tidak terlalu dekat dan peduli kepada ayahnya yang sedang dirawat di rumah sakit tersebut, tetapi ketika ingin mengecek keadaan ayah Yun So pun melihat ayahnya sedang sekarat, dan kejadian ini membuat Yun So sangat terpukul. Di tempat lain, Sang Man menjalankan perintah hantu ketiga, yaitu hantu bapak-bapak untuk mencuri sebuah mobil. Tetapi mereka malah terpergok dan dikejar oleh pemilik mobil yang sedang mabuk karena frustasi ditinggal istrinya. Sang Man pun menawarkan bantuan agar istri pemilik mobil tersebut dapat kembali lagi. Dengan imbalan ia mau memberikan salah satu mobil ke Sang Man. Jadi tak butuh waktu lama, Sang Man langsung bergegas membuntuti istri pemilik mobil tersebut. Sampai istrinya ke rumah sakit tempat Yun So bekerja. Sang Man pun mengetahui bahwa istrinya meninggalkannya bukan karena suaminya miskin, tetapi diakibatkan karena suaminya yang merupakan perokok aktif, sehingga ia terkena kanker paru-paru dan berniat untuk menyelamatkan bayinya dengan menolak segala perawatan yang mungkin bisa menyelamatkan hidupnya. Sang Man pun langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik tempat mobil tersebut. Istrinya pun pulang dan pemilik tempat mobil tersebut meminta agar ia melakukan pengobatan kanker, tetapi ditolak karena melahirkan anaknya adalah kewajibannya sebagai seorang ibu, dan anak mereka harus mempunyai kesempatan untuk hidup. Jujur guys, di adegan ini adalah salah satu adegan yang paling sedih. Sang Man dan hantu bapak-bapak tersebut akhirnya berhasil mendapatkan mobil yang mereka inginkan. Tetapi malah yang diinginkan hantu bapak-bapak tersebut adalah sebuah taksi yang bisa dibilang sudah tua. Mereka pun pergi ke pantai yang baru pertama kalinya dikunjungi Sang Man. Sang Man diceritakan betapa indahnya kehidupan setelah menikah, di mana ia tidak akan merasa kesepian lagi. Sang Man yang tidak bisa berenang terpaksa berenang untuk pertama kalinya, dan pertama kalinya pula ia merasa bahagia karena seperti memiliki keluarga. Hari-hari pun mereka lalui bersama. Sang Man memutuskan untuk pergi ke toko DVD karena ia ingin memberikan sebuah hadiah untuk Yun So yang sangat menyukai film kartun. Dalam perjalanan pulang, hantu bapak-bapak tersebut memutuskan untuk berhenti merokok dan membuang puntung rokok di jalan. Akibat kejadian tersebut, Sang Man yang ternyata tidak punya SIM ditahan. Ia pun bertingkah aneh di kantor polisi akibat tubuhnya yang dikendalikan para hantu. Sebab itu ia harus menghubungi seseorang yang bisa membantunya keluar. Sang Man menceritakan betapa kesepian dia. Ia juga berhayal memiliki keluarga. Yun So yang datang pun mendengarkan hal tersebut dan menempelkan telinganya di dada Sang Man. Mereka akhirnya pergi dan Sang Man memberikan DVD film kartun yang baru dibelinya serta mengantarkan Yun So menuju halte bus. Saat Yun So sudah naik bus, Sang Man tiba-tiba mengejar bus tersebut dan ia pun mendengarkan detak jantung Yun So seperti yang telah Yun So lakukan kepada Jong Won dan Sang Man. Saat tiba di rumah sakit, Yun So mendapatkan ayahnya, kakek palsu, dan Jong Won sedang bermain. Ia pun marah. Ayahnya Yun So melihat pakaian Yun So langsung mengetahui jika Yun So baru berkencan dengan seseorang dan menyarankannya untuk mengganti sepatu juga agar lebih menawan. Tetapi ya karena Yun So ini tidak dekat dengan ayahnya, ia pun hanya mengabaikannya. Selanjutnya adalah permintaan hantu terakhir, hantu emak-emak yang hobinya menangis. Ia ingin memasak makan malam untuk seseorang, tetapi emak-emak ini tidak menjawab, dan Sang Man pun menanyakan siapa orangnya. Akhirnya ia pun hanya menjawab ingin makan dengan Sang Man dan satu orang yang ternyata adalah Yun So. Di rumah sakit, Sang Man bertemu dengan ayahnya Yun So yang mengatakan bahwa Prama mengatakan Yun So akan menikah dengan waktu dekat.
Yunso yang kesal pun memarahi ayahnya untuk masuk ke kamar. Pada adegan ini diketahui jika Yunso membenci ayahnya dan takut berkeluarga akibat ulah ayahnya di masa lalu. Melihat kemarahan Yunso, Sangman pun memutuskan untuk menjual seluruh pakaian dan televisi yang ia punya. Malam harinya, tiba-tiba ayah Yunso datang ke rumah Sangman untuk menyampaikan permohonan maafnya pada Yunso. Ternyata ini adalah awak ayah Yunso yang baru saja meninggal. Kalian pasti bertanya-tanya, apa yang telah ayah Yunso perbuat sampai ia tidak mau memaafkan ayahnya sendiri. Kalian tahu kan, kalau Yunso sangat menyukai mendengarkan detak jantung orang lain. Jadi saat Yunso masih kecil, ia sering mendengarkan detak jantung ibunya yang semakin melemah hingga akhirnya berhenti berdetak. Yunso kecil yang ketakutan menunggu ayahnya yang berjanji akan pulang, tetapi ayahnya tak kunjung pulang. Di tempat kremasi, kakek Pansu meminta Yunso agar melupakan masa lalu dan mengembalikan kamera yang diberikan oleh hantu kakek-kakek keladi tadi kepada Sangman. Pada kesempatan lain, Sangman berbelanja bahan makan malam dengan hantu mama yang kali ini tampak sangat bahagia. Setelah makan malam siap, Yunso yang datang untuk memberikan kamera kakek Pansu diajak makan malam bersama dengan Sang Nam dan tentunya para hantu. Hantu emak-emak tersebut menawarkan makanan kimbap kepada Yunso sambil menangis. Terlihat juga di mana permen ikan raksasa yang dimakan Sangman dan para hantu hanya tersisa bagian ekornya. Yunso pun menanyakan yang dikatakan awak ayahnya pada Sangman. Sangman berkata bahwa ayahnya sangat bersyukur memiliki Yunso. Yunso menahan tangis dan meninggalkan rumah Sangman. Lalu Sangman meminta para hantu agar meninggalkannya karena keinginan mereka sudah dipenuhi. Sangman yang sadar bahwa mereka telah pergi pun akhirnya mencoba lagi untuk bunuh diri dengan menghirup gas beracun di dalam taksi yang ia dapatkan. Ia pun mengingat kenangan manisnya bersama Yunso. Si bocah Jongwon pun akhirnya meninggal dunia. Yunso yang bersedih memutuskan untuk merenung di atap. Ia pun melihat selimut yang sering dipakai ayahnya untuk bermain bersama Jungwon dan kakek Pansu. Ternyata di bawah selimut tersebut ada sebuah sepatu. Yunso akhirnya menangis sejadi-jadinya karena ia menyadari bahwa ayahnya sangat peduli dan menyayangi dirinya dan menyesali perbuatannya. Yunso yang masih syok pun mendengar seorang yang mengajaknya untuk makan siang. Ya, orang tersebut adalah Sangman yang mungkin mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Saat makan siang bersama, Yunso meminta maaf atas perbuatannya kemarin. Sangman pun menyatakan ia sangat membenci para hantu yang suka merokok, minum alkohol, makan makanan manis, dan cengeng. Sangman menyatakan saat bunuh diri ia mendengar suara Yunso yang memarahinya. Yunso adalah satu-satunya orang yang membuat Sangman untuk pertama kali ingin melanjutkan hidupnya. Saat makan bekal kimbap yang dibawa Sangman, Yunso bertanya kenapa kimbap yang biasa diisi bayam tetapi oleh Sangman diisi seledri. Sangman menjawab bahwa ibunya sering bilang bahwa seledri itu bagus untuk peredaran darah. Maka dari itu, ia lebih suka menggunakan seledri daripada bayam. Ternyata Sangman dapat melihat masa kecilnya dengan sangat jelas. Barulah di sini mulai plot twist yang kita semua tidak ada yang menduga. 미나리가 피를 맑게 해줘서 좋아. 우리 상만이는 얼마나 커야 엄마가 팔짱 끼고 장 볼 수 있을까? 상만씨. 이라도 못 줘? 꼭 쓸 때가 있단 말이야. 이게 진짜. 형이 다음에 꼭 보여줄게. 여보! 여보! 아버지 아버지!
이것이 세계 수준의 세단 폰입니다. 와, 이거야, 이거. 우리 내일 당장 그 가족여행 갈까요? 내일요? 그럼 우리 손주들 사진 찍어줘야겠다. 하루만 빌리자. 이게 내가 이거 너 죽기 전에 꼭 돌려줄게. 너 그거 안 가져와. 아빠가 바다도 보여주고 우리 상만이 수영도 가르쳐줄게. 응. 이거 기름 넣는 거 깜빡했네. 사람이 충격이 심하면 기억이 사라지기도 한대요. Jadi guys, itulah kenapa para hantu meminta Sangman melakukan keinginan mereka sebelum mereka pergi. Dimana ibu Sangman berjanji akan memasakkan Sangman makanan malam saat ia dewasa. Lalu saudaranya yang berjanji mengajaknya menonton film kartun di bioskop. Kakeknya yang berjanji akan mengembalikan kamera yang ia pinjam dari Pansu. Serta ayahnya yang mengajak mereka semua ke pantai dengan taksinya. Dan berjanji akan mengajarinya berenang. Naas, mereka mengalami kecelakaan. Namun hanya Sangman lah yang selamat dan menjadi sebatang kara serta kehilangan seluruh ingatan. Saat ia tiba di rumah, ternyata para hantu yang merupakan keluarga Sangman belum meninggalkan Sangman. Bahkan setelah semua janji mereka dipenuhi. Kalian tahu kenapa? Karena mereka ingin Sangman memiliki sebuah keluarga dan hidup bahagia. Mereka pun mengambil foto keluarga yang terlihat Sangman sendirian, tetapi mereka selalu ada bersama dengannya. Bahkan saat ia menyelesaikan sekolahnya dan menikah serta memiliki anak, mereka selalu bersama Sangman. Apa kalian masih ingat di awal film di mana air yang ia minum tiba-tiba habis? Well, ternyata hantu keluarganya lah yang meminum semua air tersebut sampai ia memuntahkan seluruh obat yang ingin ia gunakan untuk bunuh diri. Pada akhir video, Sangman dan Yunso terlihat sedang makan bersama, dan anak mereka juga dapat melihat keberadaan keluarga Sangman di foto wisudanya. Film ini benar-benar dieksekusi dengan sangat baik dan detail, serta memberikan pesan moral yang sangat dalam, sehingga mampu membuat emosi penonton meluap-luap. Oleh karena itu saya memberikan nilai 9,5 dari 10. Dan ini adalah film yang wajib kalian tonton. Dari sini kita diajarkan arti sebuah keluarga yang akan selalu bersama di saat suka maupun duka, bahkan ketika mereka sudah tiada. Jadi sayangilah keluarga kalian selagi mereka masih hidup. Sesibuk dan sejauh apapun kalian, keluarga merupakan rumah terakhir kalian. Uang tidak akan pernah mampu membayar kebersamaan bersama keluarga. Dan jangan pernah putus asa, apalagi berpikiran sampai bunuh diri. Karena jika kita bersungguh-sungguh, kita akan bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Dan terima kasih.